Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan kembali para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Kami mohon para calon untuk berdiri sejenak. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Bapak Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto MT. Dan berikutnya kami perkenalkan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Dan langsung kita mulai acara debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Terima kasih hadirin, mohon tenang sejenak. Kita lanjutkan acara, terima kasih. Pada sesi pertama ini, saudara, kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Dan perlu kami informasikan kepada para hadirin dan pemirsa sekaligus kepada seluruh pasangan calon yang hadir malam hari ini, dalam penyampaian para pasangan calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi. Dan kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit, dimulai sejak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Paslon Dharmakun 02 mempunyai program unggulan yaitu Getuk Tular Adab. Getuk Tular Adab adalah suatu sistem ekonomi adab yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta karena mengamankan ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat bertahan bahkan dapat diwariskan sampai dengan cucu dan cicitnya. Kenapa unggul? Karena hanya dengan di rumah saja ekonomi akan masuk ke pundi-pundinya. Jadi rakyat Jakarta jangan lagi merasa khawatir terusir dari Jakarta walaupun biaya hidupnya mahal. Dan kami sudah menyiapkan tim ekonomi adab untuk mengawal proses daripada sistem ekonomi adab ini. Dan akan dilanjutkan oleh Pak Kun bahwa sudah ada support system yang akan disampaikan oleh Pak Wakil saya. Baik, untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan kesetaraan, dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial, kita perlu lompatan dengan mengoptimalkan ekonomi digital. Untuk bisa memungkinkan ekonomi digital ini tumbuh, maka perlu penggelaran infrastruktur digital. Untuk itu kita akan memberikan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta. Kemudian kita juga akan memagari dengan teknologi yang bisa menyaring konten-konten negatif dengan juga melihat traffic yang ada, dan yang ketiga dengan regulasi. Kemudian kita juga akan memberikan aplikasi di dalam Jaki menjadi super apps, menjadi super portal. Di sana ada aplikasi kesehatan, pendidikan, keuangan, bahkan transportasi. Rencananya kita ingin membuat aplikasi ojek online dengan memberikan kesejahteraan yang lebih bagi para ojol, yaitu dengan tidak adanya potongan untuk para ojol dan juga dengan memberikan
BPJS Kesehatan gratis, BPJS Ketenagakerjaan, untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian gratis untuk mereka. Kemudian kita juga akan memperbaiki tata kelola dengan memperkuat transparansi dan partisipasi publik. Dengan apa? Dengan teknologi blockchain yang akan menjamin keamanan dan menjamin transparansi. Tidak lagi ada mismanagement, penyimpangan, korupsi, pungutan liar, dan juga orang-orang dalam yang bisa memanipulasi data. Semuanya akan secure ya. Dan di sini kita akan gunakan aplikasi ini untuk berbagai hal, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan dan transparansi anggaran, dan pajak juga, dan seterusnya. Kami ingin mengakhiri dengan pantun, jalan-jalan di Jakarta, melihat Monas dengan bahagia. Waktu Anda habis. Ya, Cukup, baik. waktu Anda habis. Ya, Terima kasih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktu ada 4 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warga Jakarta yang saya hormati, para hadirin yang terhormat. Saya sebagai calon gubernur telah berkeliling lebih dari 125 titik. Di Tanah Tinggi, saya bertemu dengan Ibu Suni. Ibu Suni mempunyai keluarga 12 orang, hanya mempunyai 2 tempat tidur. Dengan Bu Suni saya berdialog. Saya tanyakan bagaimana cara tidur. Bu Suni menjawab bahwa tidurnya sehari dibagi menjadi 3 shift, pagi, sore, dan malam hari. Saya juga ke Tambora, ke Tanah Abang, ke Taman Sari, pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya menemukan banyak sekali warga yang hidupnya sangat kekurangan. Persoalan Jakarta yang paling utama menurut saya adalah perbedaan ataupun disparitas kaya dan miskin. Untuk itu, kalau saya diberikan kesempatan menjadi gubernur Jakarta, maka saya dengan Bang Dul akan bekerja dengan sungguh-sungguh, paling utama dan terutama mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, yang pertama, kartu Jakarta Pintar sangat diharapkan oleh warga Jakarta. Untuk itu, KJP tidak lagi terpusat di Rawabunga. Penyelesaiannya harus selesai di masing-masing kecamatan, 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Bagi penerima KJP, mereka rata-rata belum pernah melihat Monas, Taman Mini, kemudian juga Ancol, museum, dan juga Ragunan. Untuk itu, penerima KJP akan kami gratiskan untuk bisa melihat tempat-tempat tersebut. Secara khusus untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, tidak dievaluasi setiap tahun. Mereka akan mendapatkan langsung sampai dengan selesai kuliahnya, ditanggung oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, secara khusus saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk itu kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari, karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Yang berikutnya, kesehatan. Kami akan memperbaiki puskesmas yang ada, memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan secara khusus saya akan membangun rumah sakit yang ada di Cakung. Karena dengan kepadatan penduduk yang ada, Cakung sangat memerlukan rumah sakit daerah. Untuk itu, kami juga akan mempunyai pasukan putih yang akan khusus untuk para lansia. Karena lansia perlu pelayanan juga di rumah masing-masing. Maka kami akan mengadakan jemput bola. Untuk pahlawan kemasyarakatan, RT, RW, Jumantik, Dasawisma, maka kami akan memberikan insentif yang lebih dari sekarang. RT menjadi 2 kali, dari 2 juta menjadi 4 juta, RW dari 2,5 juta menjadi 5 juta, kemudian Jumantik dan Dasawisma dari 500.000 menjadi 1 juta. Kepada guru honorer Jakarta sekarang ini, yang rata-rata mereka menerima hanya 2 juta rupiah, maka kami akan berikan upah minimum regional, yaitu 5 juta rupiah.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami juga akan membuka lapangan kerja di Jakarta sejumlah 500.000 pekerjaan. Dan kami akan mengalokasikan 300 miliar rupiah untuk UMKM, terutama untuk para wanita sebagai penggerak. Dan yang terakhir, saya dan Bang Dul berjanji akan menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan, membuat warga Jakarta bisa tidur lebih nyaman, dan mereka juga kebutuhan dasarnya terpenuhi. Saya akan menjadi pemimpin gubernur bagi semua golongan, semua agama, dan bagi semuanya. Jakarta menyala. Baik, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1. Mohon tenang hadirin, mohon tenang, terima Mohon kasih. tenang para Mohon pendukung. Sekali lagi mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai sejak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jakarta yang kami sayangi, kami cintai. Bertemu lagi dengan saya, ini tukang kado, ini tukang sepatu, kami pasangan Ridho, pasang urut nomor 1. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mencintai Bapak Ibu warga Jakarta dengan gagasan-gagasan. Tentunya kami juga menjalani selama hari-hari dan minggu-minggu ke wilayah-wilayah Jakarta, menyapa, berdialog, dan kami menemukan dari dialog-dialog itu ada isu-isu pendidikan yang terus dicurhatkan, ada isu akses kesehatan, ada isu kepadatan kekumuhan, dan isu-isu sembako yang masih mahal, lapangan pekerjaan yang susah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pasangan Ridho ingin memberikan jawaban terhadap hal tersebut. Pendidikan pada Bapak Ibu warga Jakarta tahun depan gratis di swasta dari SD sampai SLTA, dan kepada guru-guru kita akan kurangi bebannya menjadi yang lebih ramah mengurusi siswa ketimbang mengurusi hal-hal teknis lainnya. Guru fokus tetap dalam pendidikan. BPJS kita 100% kan karena masih ada 10% warga Jakarta yang tidak mendapatkan akses kesehatan. Makan gratis bersama program Pak Prabowo kita akan jaga, kita akan tambahkan makanan gratis untuk segmen-segmen tertentu yang membutuhkan di Jakarta. Kemudian juga kepada lansia disabilitas kita ada program dokter keliling untuk mereka yang secara mobilitas terbatas, dan Jakarta sebagai kota stres nomor 9, kita selesaikan masalah stresnya. Jika butuh curhat ada aplikasi maupun mobil curhat jika dibutuhkan. Isu ekonomi tentu terbagi 3, isu ekonomi pasar, isu ekonomi bawah. Pasar bisa kita kembangkan menjadi pasar besar dunia di industri halal misalkan. Kemudian juga permasalahan lapangan pekerjaan, 1 juta lapangan pekerjaan terdiri dari 600.000 di sektor formal, kemudian 300.000 di sektor UMKM dan 100.000 di padat karya di program 1 miliar per RW yang akan diberikan kepada RW-RW se-Jakarta. Dan untuk ekonomi besar, kota global, kita hadirkan pusat-pusat pertumbuhan, ease of doing business. Kemudian untuk kelas menengah kita hadirkan gratisnya yang namanya Digital Academy untuk 100.000 Gen Z. Kemudian coworking yang gratis, hunian di atas pasar, di atas stasiun juga kita hadirkan, dan juga pusat-pusat pertumbuhan wisata global lainnya menjadikan Jakarta lebih maju, lebih baru. Dilanjutkan oleh Pak Suswono. Matur nuwun, Pak Ridwan. 98% pangan Jakarta dipasok dari luar Jakarta. Maka ketahanan pangan Jakarta sungguh sangat rawan. Ridho akan pastikan bahwa pasokan pangan aman sepanjang Ridho memimpin Jakarta. Langkah-langkah yang akan dilakukan, pertama melakukan kontrak kerjasama dengan daerah-daerah pemasok atau penghasil pangan. 2, menghadirkan sembako murah dengan menambah anggaran subsidi pangan sehingga banyak yang bisa mengakses dan memperbanyak titik distribusi sehingga rakyat tidak perlu antri panjang. 3, memanfaatkan lahan terlantar untuk dijadikan gerakan terwujudnya urban farming atau pertanian kota.
dan memastikan KJP Plus di era Pak Anies tidak dihapus, bahkan ditingkatkan. Cukup? Cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan silakan memberikan apresiasi yang paling meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, seluruh pasangan calon telah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Kita jeda terlebih dulu dan pada segmen berikutnya kami akan memperdalam visi, misi, dan juga program kerja para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang telah disampaikan. Tetap bersama kami.